Negeri ini kembali dilanda bencana alam mulai dari banjir, longsor, hingga erupsi Gunung Merapi. Tak sedikit rakyat negeri ini kehilangan tempat tinggal dan banyak bangunan luluh lantak diterjang banjir dan longsor. Pada Jumat malam, 15 Juli, banjir yang melanda kota Garut menyebabkan hanyutnya 9 rumah. BPDB Kabupaten Garut mencatat sebanyak 4.035 unit rumah rusak, dengan 11 unit diantaranya rusak berat. Kemudian 13 kantor pemerintahan rusak sedang dan 10 kantor pemerintah rusak ringan. Banjir ini tersebar di 13 kecamatan di kota Garut. Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum, menilai banjir yang terjadi di Garut tidak hanya akibat curah hujan yang tinggi. Lebih dari itu, banjir karena adanya pembabatan dan alih fungsi lahan di kawasan hulu sungai. Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta masyarakat melakukan penggarapan secara rasional agar aktivitasnya tidak menyebabkan bencana. Pemerintah juga meminta warga yang selama ini tinggal di sempadan sungai untuk segera agar tidak kembali menjadi korban saat banjir luapan air sungai terjadi. Selain itu, program untuk perbaikan sungai akan digalakkan. Banjir juga melanda kota Karawang, Jawa Barat pada Sabtu 16 Juli lalu. Terdapat sekitar 200 kepala keluarga atau 1.192 jiwa terdampak dan 304 unit rumah, 2 unit fasilitas ibadah, dan 3 unit fasilitas umum tergenang banjir dengan ketinggian antara 10 hingga 100 cm. Sementara pada 17 Juli 2022, Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi. Dikabarkan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG bahwa erupsi telah terjadi sebanyak 2 kali dengan ketinggian 1.000 hingga 200 meter di atas puncak. Meski dianggap sebagai aktivitas Gunung Merapi yang wajar, akan tetapi akibat letusan ini masyarakat diimbau untuk tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Bencana alam yang terjadi di negeri ini harusnya menuntut manusia menyadari kemahakuasaan Allah, mengevaluasi perilaku individu dan sistem kehidupan yang diberlakukan terhadap alam. Namun faktanya, pengelolaan alam dengan bisnis kapitalisme justru menghasilkan kerusakan hingga bencana. Sistem ini hanya peduli pada manfaat dan keuntungan ekonomi meski harus mengorbankan lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam terus saja berjalan tanpa kendali. Kebebasan kepemilikan di sistem kapitalisme pun membenarkan hal itu terjadi. Sementara, negara hanya bertugas sebagai fasilitator bukan periayah atau pengurus. Konsep fasilitator hanya memfasilitasi berjalannya pembangunan ala kapitalistik. Alhasil, ketika terjadi bencana, penguasa hanya melakukan imbauan pada masyarakat atau melakukan tindakan yang tidak menyentuh akar persoalan. Berbeda halnya dengan negara yang bertindak sebagai periayah atau pengurus rakyat. Negara ini tentu akan menempatkan keselamatan nyawa rakyat di atas kepentingan yang lain. Negara ini hanya ada dalam sistem Islam yang disebut dengan khilafah. Penanganan bencana yang disebabkan oleh faktor alam atau ulah tangan manusia harus berlangsung secara fundamental, yaitu dengan tindakan preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Inilah yang akan dilakukan khilafah yang merupakan perisai dan pelindung umat. Dalam aspek preventif, khilafah akan menetapkan kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam untuk kemaslahatan umat manusia, serta politik ekonomi berbasis syariat Islam. Khilafah memprioritaskan pembangunan infrastruktur dalam mencegah bencana seperti bendungan, kanal, pemecah ombak, tanggul, reboisasi atau penanaman kembali, pemeliharaan daerah aliran sungai dari pendangkalan, relokasi, tata kota yang berbasis pada AMDAL, serta pengaturan memelihara kebersihan lingkungan. Khilafah akan menetapkan daerah-daerah tertentu sebagai cagar alam, hutan lindung, dan kawasan buffer yang tidak boleh ada yang memanfaatkannya kecuali seizin negara. Menyosialisasikan pentingnya menjaga kebersihan dan memelihara lingkungan dari kerusakan, serta mendorong kaum muslimin menghidupkan tanah mati, sehingga bisa menjadi buffer lingkungan yang kokoh. Khilafah juga akan memberlakukan sistem sanksi yang tegas bagi siapapun yang mencemari dan berupaya merusak lingkungan. Dalam aspek kuratif, jika terjadi bencana, khilafah akan melakukan langkah berikut. Pertama, melakukan evakuasi korban secepatnya. 2. Membuka akses jalan dan komunikasi dengan para korban. 3. Memblokade atau mengalihkan material bencana seperti banjir, lahar, dan lain-lain ke tempat-tempat yang tidak manusia huni atau menyalurkannya kepada saluran-saluran yang sudah siap sebelumnya. 4. Mempersiapkan lokasi-lokasi pengungsian, pembentukan dapur umum dan posko kesehatan, serta pembukaan akses-akses jalan maupun komunikasi untuk memudahkan tim SAR berkomunikasi dan mengevakuasi korban yang masih terjebak bencana. Adapun dari aspek rehabilitatif, khilafah akan melakukan recovery, yaitu manajemen pasca bencana,
seperti memberikan pelayanan terbaik kepada para korban selama berada di pengungsian, memulihkan psikis mereka agar senantiasa bersabar, tidak stres atau depresi atas cobaan yang menghampiri, memenuhi kebutuhan vital mereka, yaitu makanan, pakaian, obat-obatan, tempat istirahat yang layak, dan layanan kesehatan lainnya, serta memberi nasihat dan tausiah untuk menguatkan akidah dan nafsiyah para korban. Dalam mengatasi krisis iklim dan lingkungan yang menimpa negeri ini, tidak akan pernah tercapai solusi tepat selama akar masalahnya belum terselesaikan, yakni penerapan ideologi kapitalisme. Oleh karena itu, umat hari ini membutuhkan penerapan ideologi Islam di bawah institusi khilafah Islam.